ion setelah potensial aksinya begini. Jadi selama potensial aksi, natriumnya masuk dan kaliumnya keluar, yang menyebabkan perubahan kecil pada konsentrasi ion di cairan intrasel dan cairan ekstrasel. Nah, akan tetapi karena jumlah ion yang bergerak itu relatif kecil dibandingkan total ion dalam sel, gradien konsentrasi tetap utuh sehingga potensial aksi berikutnya dapat terjadi tanpa penundaan. Lalu apa sih peran pompa natrium kalium itu? Jadi pompa ini bekerja secara bertahap untuk mengembalikan natriumnya keluar dan kalium masuk untuk memulihkan distribusi ion ke kondisi semula. Nah, proses ini membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan fluks pasif ion selama potensial aksi, tetapi tidak mengganggu fungsi normal sel. Selanjutnya ada studi kasus kedua tentang stroke iskemik, yaitu ketika penjaga gradien kehabisan bahan bakar, semacam ada otak yang kehilangan fondasinya. Jadi setelah sumbatan arteri cerebral, aliran darah berhenti. Nah, dalam 2 menit ATP akan habis. Kalau tanpa ATP, maka pompa natrium kaliumnya berhenti total, sehingga muncullah konflik baru bahwa natriumnya menumpuk di dalam sel sehingga kaliumnya bocor keluar. Kalau gradien ion runtuh, maka RMP naik dari minus 70 mV ke minus 20 mV. Nah, kalau depolarisasi terjadi semakin masif, maka terjadi pelepasan glutamat yang mengakibatkan eksitotoksisitas sehingga air masuk osmotik, akibatnya edema sitotoksik yang berujung kematian neuron. Hal ini bukan kegagalan pompa tapi kehancuran sumber energinya. Solusinya apa? Bisa dengan reperfusi dini sekitar 5 jam yang memulihkan aliran darah sehingga ATP kembali dan pompa menjadi aktif. Bisa juga dengan hipotermia terapeutik yang mengurangi metabolisme sehingga bisa memperlambat kerusakan. Bisa juga dengan neuroprotektor eksperimental yang menghambat glutamat dan radikal bebas. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa pompa natrium kalium itu mengonsumsi 40-50% ATP otak. Ia adalah konsumen utama energi. Lalu cara berpikir kita semakin kokoh bahwa terkadang ada kalanya sistem yang paling vital adalah yang paling rentan terhadap kekurangan energi, dan keyakinan kita terus-menerus baru bahwa keberlanjutan itu bukan soal kekuatan tapi soal pasokan energi yang tidak terputus. Pesannya apa? Jadi jangan hanya bangun sistem yang hebat, pastikan kita punya sumber energi yang tidak terputus, karena tanpa itu bahkan penjaga terbaik pun akan mati. Pokoknya ini menunjukkan bahwa pompa natrium kalium adalah penjaga jangka panjang yang memastikan stabilitas lingkungan internal sel. Ketiga, kenapa sih kalau tanpa pompa